Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Fitrika, kelas 21 Fakultas Ilmu Administrasi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori yang ada dalam administrasi publik, yaitu tentang teori birokrasi dan contoh keterkaitan teori tersebut dengan fenomena di lapangan. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi dalam bahasa Inggris disebut dengan bureaucracy yang berasal dari kata biro yang artinya meja dan kraten yang berarti kekuasaan. Yang berarti kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja. Definisi birokrasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki atau jenjang jabatan. Teori-teori birokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimasukkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Birokrasi ini dimasukkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Yang kedua, menurut J.B. Kristiadi, merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas yang sangat luas, serta memerlukan organisasi dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Yang ketiga, menurut Fritz Morsten Marx, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Yang keempat, menurut Peter A. Blew dan Charles S. Peck, birokrasi adalah suatu tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak. Fungsi birokrasi yang pertama adalah untuk melaksanakan pelayanan publik, yang kedua sebagai pelaksana pembangunan yang profesional, yang ketiga sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Peran birokrasi adalah, yang pertama, harus sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Birokrasi sering dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Contoh dan diagnosis birokrasi di Indonesia. Ada beberapa karakteristik dan perilaku birokrat yang akhir-akhir ini menjadi patologis atau penyakit dalam pemerintahan di Indonesia. Diagnosisnya sebagai berikut. Yang pertama, budaya feodalistik masih terasa. Yang kedua, kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan. Yang ketiga, loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi. Yang keempat, belum berorientasi pada prestasi. Yang kelima, keinginan untuk melayani masih rendah. Yang keenam, belum ditopang teknologi secara menyeluruh. Yang ketujuh, budaya ekonomi biaya tinggi. Yang kedelapan, jumlah pegawai negeri relatif banyak, tapi kurang bermutu dan asal jadi. Di sini saya akan mengambil contoh. Misalnya, dalam seleksi kenaikan pangkat dan jabatan atau penerimaan pegawai, yang berlaku adalah penerimaan dan pengangkatan pegawai sesuai selera pimpinan. Dengan demikian, terjadi primordialisme yang nepotisme, bukan berdasarkan prestasi kerja. Begitu pula dalam pelayanan. Mereka yang didahulukan dalam pelayanan pembuatan SIM, KTP, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain adalah mereka yang bersedia memberi uang lebih dengan istilahnya segalanya bisa diatur. Sudah barang tentu mereka yang tidak memiliki uang dan dana lebih akan tersendat-sendat urusannya. Dari hal ini saya mengambil kesimpulan, birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat atau public servant,
dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. Aparatur sipil negara perlu memberikan informasi dan transparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya atau public accountability lewat dengan pendapat atau hearing dengan legislatif atau kelompok kepentingan yang datang. Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.